Aduh, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa negur menteri-menterinya lagi nih. Menteri-menterinya Pak Jokowi gimana ya? Kan sudah ada instruksi begitu, mestinya kan dijelaskan juga supaya petani itu juga rakyat gitu. Ini yang untung pabrik lagi, oligarki lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber receh yang tetap santuy, tetap bakal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jannabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian, insya Allah itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam keadaan sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat berbuka semuanya ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, ini konten gua buat pas habis buka, dan ini tayang mungkin sekitar jam 9 kalian habis tarawih. Dan sebelum masuk ke konten, gue mau ngingetin jangan lupa cek deskripsi video, dan kalau nonton konten gue itu simak sampai habis supaya nggak gagal paham ya, karena ini berisi informasi yang berkaitan dari pembukaan inti sampai penutupan kesimpulan, itu semuanya berhubungan. Jadi biar nggak gagal paham gitu. Kadang-kadang gue ngelihat orang yang gagal paham, nggak ngelihat konten, tiba-tiba ikut komentar, akhirnya kan gagal paham namanya. Nah, mudah-mudahan kalian semuanya nggak gagal paham deh. Oke guys, masih berkaitan dengan minyak goreng. Nah, Pak Jokowi ini kembali mengeluarkan kebijakan terbaru ya. Kebijakan terbarunya itu luar biasa. Kita dengarkan sama-sama, ada videonya nih. Kita akan reaksi. Kebijakannya Pak Jokowi ini kadang-kadang kita bingung gitu. Maksudnya beliau gimana, kita kagak paham. Ya, ini beri videonya, kita dengarkan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak, wabarakatuh. Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati. Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian. Saya akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan ini agar ketersediaan minyak goreng di dalam negeri melimpah dengan harga terjangkau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video beliau ini kita tahu bahwasannya beliau melarang ekspor bahan minyak goreng dan minyak goreng, oke? Itu kalimat beliau. Nah, tapi mulai 28 April ya. Tapi ada lagi berita yang begini, kan bingung gue. Berita begini nih. Nih beritanya kita baca ya. CPO ternyata boleh diekspor. Petani sawit kami terlanjur hancur lebur. Ini kebijakan Pak Jokowi itu niatnya baik gitu ya, untuk menjamin ketersediaan minyak goreng yang melimpah bagi seluruh rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Itu bagus. Tapi ini tadi beliau bilang melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Tapi ini ternyata CPO boleh diekspor. Yang benar yang mana? Tadi kalian ingat ya, beliau ngomong itu. Nanti gue ulangi lagi deh, gue baca dulu beritanya nih. Keputusan Presiden Joko Widodo yang melarang ekspor minyak goreng sawit atau MSG dinilai menandakan situasi di Indonesia sudah genting. Apalagi keputusan itu dibuat dalam rapat koordinasi terbatas dua Menko dan digelar akhir pekan. Di berita ini yang dilarang adalah ekspor minyak goreng. Kalau di video Pak Jokowi yang dilarang adalah bahan minyak goreng, bahan mentah minyak goreng dan minyak goreng. Kalau nggak percaya nih, dengar lagi ya, kita dengar lagi nih omongan Pak Jokowi ini ya, kita dengar lagi nih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya hormati.
Hari ini saya telah memimpin rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, utamanya yang berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri. Dalam rapat tersebut telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Ulangi ya, kalau ini Pak Jokowi yang ngomong. Telah saya putuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Di sini beritanya CPO boleh diekspor, jadi yang benar yang mana? Dan ini petani, jadi yang rugi petani ini. Kita lanjutkan ya. Di sini beritanya cuma yang dilarang itu minyak gorengnya. Padahal Pak Jokowi ngomong, jadi kan ini yang salah Pak Menterinya atau Pak Jokowinya atau siapa, bingung ya. Dan ini petani yang akhirnya teriak ya. Kita lanjutkan baca berita ini guys. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo Gulat ME Manurung mengatakan sebenarnya petani sangat memahami maksud Presiden Jokowi tersebut, yaitu untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Namun kebijakan itu harusnya cepat diantisipasi para menteri terkait melalui otoritas masing-masing kementerian. Kejadian seperti saat ini tidak perlu terjadi jika kementerian terkait langsung mengantisipasi, sebab sawit itu tidak sama dengan kasus batu bara atau nikel. Harga TBS tandan buah segar itu harian. Kami petani sawit terlanjur hancur lebur, ujar Gulat dikutip dari keterangannya Selasa 26 April 2022. Iya, kalau CPO-nya nggak boleh otomatis ya turun juga harga petani. Dan kuantitas CPO ketersediaan CPO di Indonesia itu berlimpah. Kalau CPO-nya diekspor sih nggak apa-apa ya, kan berlebih. Lihat saja semua PKS, pabrik kelapa sawit, sesuka hatinya menentukan harga beli TBS petani tanpa dasar, hanya kira-kira dan agak-agak saja, ungkapnya. Iya, pabrik otomatis akan begitu. Semuanya terasa sia-sia karena rapat koordinator terbatas tersebut seperti berlalu begitu saja. Sia-sia karena tindak lanjutnya hanya surat selevel dirjen, itu pun PLT, pelaksana tugas dirjen, tambahnya. Dia menjabarkan surat edaran PLT Dirjen Bun itu menegaskan bahwa yang dilarang ekspor itu hanya RBD palm oil, bahan baku minyak goreng dan minyak goreng sawit. Untuk CPO tidak ada larangan untuk pembatasan ekspor. Beda lagi ya berarti ya. Aduh, bingung dah gue. Ya. Namun bagi petani aturan itu tidak akan berpengaruh besar menetralkan kembali harga TBS petani. Loh kenapa? Karena permasalahannya bukan dilarang ekspor CPO-nya. Kalaupun dilarang ekspor CPO, memang berpengaruh kepada serapan TBS petani. Jawabnya tidak. Karena persentase ekspor CPO kecil, ungkapnya. Hal itu tercermin pada 2021 dari total ekspor berbahan baku sawit, yaitu oleokimia, biodiesel, refined PKO, crude PKO, presentasi refined palm oil dan CPO hanya 7,14%. Jadi dasarnya pengamat selama ini salah. Nggak ada pengaruh apa-apa, hanya itu larangan ekspor CPO terhadap harga TBS petani. Nggak usah dilarang pun orang tak tertarik untuk ekspor CPO dengan beban levy 575 US dollar per ton, tugas Gulat. Dia pun mengungkapkan kini isu yang dibangun bahwa larangan ekspor CPO identik dengan pengurangan kebutuhan TBS dalam jumlah yang besar. Hal tersebut ditegaskannya adalah informasi yang sesat. Tapi sangat disayangkan sekali, tidak satupun kementerian yang terkait yang meluruskan pasca pidato Presiden Jokowi. Inilah roh permasalahannya, sehingga terjadilah seperti saat ini. Harga TBS kami jatuh ambruk sampai 60% dipermainkan, tegas dia. Aduh, mudah-mudahan Pak Jokowi bisa negur menteri-menterinya lagi nih. Menteri-menterinya Pak Jokowi gimana ya? Kan sudah ada instruksi begitu, mestinya kan dijelaskan juga supaya petani itu juga rakyat gitu. Ini yang untung pabrik lagi, oligarki lagi.
kebijakannya Pak Jokowi kayaknya yang untung oligarki lagi nih. Pabrik yang punya petani, kan bukan. Pabrik beli dari petani. Gara-gara pidato Pak Jokowi, petani harganya dimurahkan. Pabrik, ya tetap untung. Oligarki lagi yang untung ya. Sekali lagi, kami tetap menuntut penjelasan dari tindak lanjut kebijakan Presiden Jokowi dari Kemenko Ekonomi, didampingi kementerian terkait, ujar Gulat. Gitu guys. Jadi gua mau menyampaikan kepada rakyat Indonesia lewat konten gua kali ini adalah kebijakan Pak Jokowi ya, mestinya itu tadi Pak Jokowi juga menjelaskan ya, bahan baku minyak goreng itu apa, CPO itu termasuk nggak gitu ya kan, ada RDO tadi ya kan, itu ada CPO dijelaskan, dan mudah-mudahan kementerian juga mau menjelaskan gitu. Jadi petani itu nggak rugi lagi. Kalau begini yang rugi petani lagi ya. Harga minyak goreng bisa turun nggak nih? Kita lihat dengan kebijakan ini apakah harga minyak goreng turun gitu. Dengan kebijakan ini kita berharap ya paling nggak ada bagian rakyat yang mendapatkan keuntungan. Tapi kalau dengan begini masih ada yang dirugikan, yaitu petani sawit. Nah, petaninya kesian ya, harganya sampai turun 60%. Mudah-mudahan ya kebijakan-kebijakan dari Pak Jokowi ini benar-benar bisa membuat rakyat ini menjadi makmur gitu. Kami memahami Pak Jokowi maunya ini baik gitu untuk seluruh rakyat Indonesia. Tapi kadang-kadang kenyataannya Pak Jokowi, tolong diperhatikan, dan ini udahlah nggak tahu gue, kementerian terkait yang untung oligarki lagi kalau begini ya. Iya, petani kan bukan oligarki, petani jual ke pabrik, pabriknya oligarki. Pabrik bikin, pabrik rugi nggak? Enggak. Pabrik itu walaupun dilarang ekspor, dia tetap untung. Hanya saja keuntungannya berkurang, tapi tetap untung. Tetap untung. Oligarki tetap untung, petani kesian. Inilah kebijakan Pak Jokowi yang luar biasa. Dan ini udah dibahas sama ahli-ahli ekonomi yang lainnya. Jadi begitu ya guys, konten gua kali ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi bisa menertibkan menteri-menterinya sehingga membuat benar-benar apa yang menjadi instruksi dari Presiden dilaksanakan sampai ke bawah, sehingga rakyat Indonesia bisa mendapatkan hasilnya. Itu aja dari gue, komentar yang baik di bawah ya guys. Mudah-mudahan Indonesia ini ngurusin minyak goreng aja begini ribetnya. Ngurusin minyak goreng. Minyak goreng. Gimana mau ngurusin, pantas aja ngurusin masalah vaksin ribet ya, pandemi. Minyak goreng aja begini. Ngurusin minyak goreng aja begini. Gimana mau ngurusin yang lain? Pantas aja utang nambah terus ya Bu Sri. Iya pantas aja ya. Nambah-nambah utang terus ya. Pantas aja ya Cina ngeklaim Natuna ya. Pantas aja ya. Aduh lah, udahlah. Ini kalau yang untung oligarki terus begini ya pantas aja minta 3 periode ya. Pantas ya. Ya udah guys, ya komentar yang baik di bawah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Gua Babe Aldo minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantas aja ya negaranya begini ya. Pantas lah.